Line in mode. Hanya apakah ada keinginan orang ini ada 50-10% yang sudah membaca buku itu, saya tidak begitu yakin setelahnya. Dan itulah salah satu tabiat gereja-gereja Indonesia sangat pandai membuat buku, tapi apa buku-buku itu sungguh berguna hanya kepada rumput yang bergoyang. Ya, itu catatan awal. Dalam dokumen yang saya sebutkan ini sudah dipetakan 4 isu strategis. Isu strategis artinya masalah yang sangat penting yang digumuli oleh gereja-gereja. Itu pengertian isu strategis. Dan sudah dipetakan 4 isu, 3 krisis dan 1 tantangan. Krisis itu krisis keresahan gereja. Jadi gereja-gereja kita mengalami keresahan. Krisis jadi internal gereja. Gereja hari ini krisis kebangsaan. Dan bersama seluruh manusia seluruh dunia, kita menghadapi krisis ekologi, krisis lingkungan. Itu 3 krisis. 1 tantangan revolusi teknologi, khususnya teknologi digital. Saya akan mulai dengan menunjukkan beberapa masalah dalam pandemi COVID-19 yang sedang berlalu. Saya belum tahu belum ada penelitian dan sebenarnya perlu penelitian. Berapa banyak warga gereja yang diambil oleh COVID-19? Tidak pas seperti itu baik. Atau berapa banyak pendeta yang kami Tuhan ketika memberikan ini. Pandemi COVID-19 dalam masa gereja dan masyarakat. Ketika didirikan gereja, tempat pemberitaan Injil Kristus disandra oleh kuasa maut COVID, teknologi digital tersedia sebagai sarana untuk pelayanan persekutuan dan pemberitaan Injil kebangkitan Kristus. Saya kira dihapus juga ketika ruang-ruang belajar dikunci oleh COVID, teknologi ini menjadi alternatif menyelenggarakan kuliah-kuliah online, kuliah melalui Zoom, dan demikianlah teknologi modern ini sangat membantu. Teknologi modern ini telah sampai pada
yang biasanya disebut industri 4.0, industri 4.0. Dan sekarang ini kita sedang melangkah ke dalam apa yang saya tidak tahu mengapa tidak disebut industri 5.0, tapi society 5.0. Apa itu bisa Nah, teknologi digital telah berfungsi menyelamatkan hidup kita dari COVID-19. Sifat diskriminatif terhadap generasi tua dan putra-putri seperti saya itu tidak akses ke teknologi ini, ya, karena umumnya teknologi praktek diskriminatif terhadap yang miskin, yang tidak mampu membeli alatnya, tidak mampu ada ya. Diskriminatif terhadap tinggal di daerah yang belum dijangkau secara ya. Dan ada banyak, dan saya tahu bahwa banyak gereja yang bergumul bagaimana problem-problem seperti mereka bertanya. Memang demikianlah teknologi digital sedang menolong, melayani, ya, dan ada banyak aplikasi dalam informasi dan komunikasi. Dalam fungsi media sosial terdapat dari teknologi digital. Ada informasi hoax, ada penipuan online, judi online, ada kecanduan gadget dan internet yang sudah sedang dipertimbangkan. Ada banyak anak yang masih waktu untuk main game. Dan banyak orang tua yang memberikan gadget supaya kesempatan seperti pergaulan. Dan beberapa bulan terakhir, tepatnya itu November 2024, dia telah mengatakannya 22 tentu bersamaan launch yang disebut ChatGPT Generative Pre-trained Transformer. Ini masih perlu dari hasil yang bikin berhitungan dalam 100%. Terus sekarang ya seluruh chat berjalan jadi kerjakan kurang dari 1 menit jawaban keluar. Dan bisa kita lihat buatkan saya kasih malam saya dengan salah spasi dan ada di dalam jadi banyak buatkanlah saya itu studi ya yang kerja kalau dikasih kepada seseorang itu satu minggu. Nah, kejadian seperti itu sangat-sangat menolong. Kita membuat ujian di hadapan sehingga makanya dibutuhkan integritas orang yang memiliki harga diri dan diri sendiri. Jadi kurang memiliki semangat, memiliki pokoknya dalam pada dirinya ada
Ya, kalau Anda sungguh-sungguh mampu pelayan Tuhan, kembangkan sikap itu. Kalau tidak, lebih dulu sedangkan sadar kepada lain, manfaatkan segala kesempatan. Ada faktor Anda yang menjadi seseorang yang mau melayani Tuhan. Nah, itu catatan untuk perkembangan. Jadi, di dalam pemetaan PGRI terkait teknologi di PGRI sangat secara khusus yang namanya generasi milenial yang terdiri sebenarnya dalam generasi Y dan generasi Z kelahiran 1982 dan kira-kira kelahiran 1995 ke sini. Dan saya kira hampir mayoritas lingkungan ini adalah generasi yang masih teknologi. Katanya enggak? Ya, tidak katanya karena saya nggak selatan. Dikasih alatnya dia lakukan. Entah bagaimana, tapi dalam dirinya ada, dalam diri ada kemampuan, ada karena vaksin. Nah, PDI kemampuan ini dimanfaatkan oleh gereja. Jangan simpan generasi ini menjadi generasi depan. Nanti kamu tunggu ya berguna sekarang. Kami yang urus tidak generasi milenial terlibat sekarang dan bukan hanya yang dilayani, tetapi juga yang melayani, juga yang jadi subjek dalam ambilan gereja. Memang ada kelemahan generasi ini cepat terjadi, cepat sukses dan cepat lulus. Angka bunuh diri terbesar adalah dari generasi. Ya, Anda harus memahami juga. Nah, di rapat MPHP ini kami sempat bicara mengenai salah satu perkembangan teknologi yang juga sedang bergerak di tengah kehidupan kita, yang disebut rekayasa genetik manusia, DNA engineering. Sederhananya ya, dengan memeriksa DNA, para ahli sudah tahu keseluruhan membuat orang pemarah, membuat orang sakit-sakitan, membuat orang suka menipu, suka hal-hal negatif. Ini yang negatif. Ini dikeluarkan. Hasilnya apa? Kalau itu dikeluarkan, manusia yang dilahirkan dengan DNA terbaik kurang tidak sangat umurnya bisa kalau kata-kata itu bisa lebih dia lebih cerdas, lebih setia, lebih apa yang bagus. Dia menjadi manusia kelas itu. Pertanyaan ideologisnya memang kita butuh manusia super, manusia hebat, manusia baik, atau lebih konkret, apakah berusaha menciptakan manusia bahwa itu baik ya. Dan kalau tidak ada yang jahat, DNA yang jahat, benturan tidak ada lagi koruptor, tidak ada lagi apa itu,
Bagus, kan kita pertanyaannya apakah gereja boleh katakan Ya atau tidak? Nah, ini yang mau dibicarakan supaya pertama-tama gereja harus mengerti apa terjadi, lalu mengambil keputusan. Jangan seperti LGBT, belum paham apa-apa, baca ayat berapa, langsung ini kesimpulannya. Belum tahu, banyak di antara pimpinan gereja, pendeta, dan lain-lain mengutuki orang-orang LGBT tanpa tahu apapun tentang LGBT. Nah, ini kita tidak mau mengulangi kisah sedih itu, melainkan harus paham baru putuskan. Gitu ya? Itu krisis tantangan teknologi. Yang kedua, krisis kebangsaan. Krisis kebangsaan kita ini terjadi karena politik identitas. terutama identitas agama. Orang menggunakan agama dan hasilnya adalah kekerasan, perpecahan, dan macam-macam dengan bangsa kita. Di samping itu, pelanggaran terus berlangsung. Ya. Di samping itu, politik transaksional, politik bayar uangnya. Saya tidak tahu kita tahun depan tahun ini, mungkin sekarang ini para politikus, partai dan lain-lain sudah siap-siap dengan uang bertumpuk-tumpuk untuk beli suara umum. Apakah suara 50.000 atau naik-naik harganya? Dan saya tahu ini kisahnya ada pendeta-pendeta yang terus duitnya itu sebagai kalau sebenarnya itu sebagai berketuhan tentang. Jadi krisis seperti itu. Tapi saya mencatat aspek kritis yang saya lebih serius juga. SDM Indonesia itu ranking terendah dalam pergaulan. SDM Indonesia kenapa menjadi masalah? Karena masa depan manusia ditentukan oleh SDM. Pergaulan antar bangsa. SDM Indonesia kira-kira 2-30 tahun. Dan 30 tahun mampu. Tukang kebun di Malaysia, baru di Hongkong atau baru di Arab. Baru begitu statusnya, belum naik. Karena apa? Apa yang membuat kerajaan yang membuatnya adalah pendidikan. Pendidikan Indonesia memang lumayan rendah dibanding pendidikan bangsa. Saya mencatat di sini capital index, ada tingkat literasi, ya. Belum lagi yang agak mencolok, literasi digitalnya agak tinggi. Ya maklum, dalam tanda petik bangsa kita agak gila-gila dikit dengan alat-alat seperti ini, jadi agak tinggi angka literasinya di situ. Tapi literasi buku rendah sekali. Kita kalau tidak salah angkanya itu belum sampai 1 buku 1 tahun. Sempat baca buku baru, gitu. Jangan bicara soal nulis, ini soal baca buku yang sudah jadi. Ya.
Apakah karena tidak ada waktu, tidak ada uang beli buku, atau apa. Nah, apa urusannya dengan gereja kalau ada krisis seperti ini? Krisis politik, krisis SDM, ya. Gereja berurusan dengan itu karena gereja turut bertanggung jawab. Di Sumba, Sidang Raya 2019, Sidang Raya ke-17 itu, gereja-gereja sudah susun pengakuan bahwa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang diadakan, diciptakan Tuhan, bahwa gereja di Indonesia dipanggil, diutus Tuhan ke tengah-tengah bangsa untuk turut bergumul dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Jadi kalau ada masalah SDM, masalah politik dan apa, gereja harus terlibat di situ. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah mempelajari dengan serius apa yang disebut minoritas kreatif. Ya, ini sebuah teori sejarah dari Arnold Toynbee, seorang filsuf, yang mengatakan peradaban itu bergerak ke arah keruntuhan, bergerak ke arah kemacetannya gitu, ya, kemunduran. Tapi tiap kali mundur, selalu ada sekelompok kecil orang yang menemukan jalan baru untuk memulai lagi memajukannya. Dan ada orang-orang Kristen Indonesia yang berharap gereja di Indonesia menjadi creative minority, minoritas kreatif untuk memulai lagi, menemukan jalan baru, memajukan ketika situasi mengalami kebuntuan seperti itu. Nah, krisis berikutnya adalah krisis ekologi. Krisis ekologi terjadi karena sikap manusia terhadap alam. Saya berharap bahwa di kuliah ekologi Anda sudah mempelajari tentang salah satu pandangan yang umumnya diterima benar. Seorang ahli sejarah Amerika bernama Lynn White, namanya nama perempuan ya, Lynn White. Tapi dia itu bapak-bapak. Saya pikir dia perempuan, ternyata bapak-bapak. Lynn White Junior menulis pada tahun 1967, bahwa kerusakan lingkungan di dunia modern ini sebenarnya diakibatkan oleh agama Kristen, oleh gereja. Karena gereja yang punya kitab suci di mana manusia diberi mandat untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Hasilnya ialah dia tidak dalam jangka panjang memang dia memotong pohon dengan kapak atau dengan parang. Ya. Tapi setelah penemuan teknologi melalui revolusi ilmu pengetahuan, apa yang terjadi ialah bukan kampak. Saya nggak tahu, di Sulawesi disebut sensor. Sensor juga ya. Mesin untuk, ya kalau kampak perlu 1 hari untuk memotong pohon sepemeluk, dengan sensor itu mungkin kurang dari 1 jam sudah tumbang. Teknologi. Dengan traktor, dia tidak hanya tumbangkan pohonnya, dia angkat dengan akar-akar. Ya. Dan saya lihat dari udara, rupanya ada kebun sawit juga di sini ya. Banyak. Nggak tahu apa pandangan gereja di sini. Oke-oke saja. Di sono pandangannya kira-kira begini. Teologinya kebun sawit itu dosa.
Jadi bencilah dosanya, tapi kasihi pendosanya. Apalagi kalau dia nyumbang ke gereja. Well, itu guyonnya, jangan dia. Jadi Lynn White katakan, teologi itu yang memberi, membuat manusia modern itu memiliki sikap memandang ciptaan lainnya sebagai objek yang lebih rendah dan yang eksistensinya, keberadaannya adalah demi kepentingan manusia. Maka ramai-ramai gereja, teolog, ilmuwan, dan lain-lain mulai mengembangkan suara pertobatan. Mari kita berhenti merusak bumi, kita urus baik-baik. Dalam hal ini ada dua alur. Teologi lingkungan, teologi ekologi, ekoteologi, alur yang disebut shallow ekologi, ekologi, yaitu ekologi yang mendorong tanggung jawab terhadap alam demi keutuhan, demi kelestarian, demi kepentingan manusia. Sebab kalau hutan habis, kalau semua rusak, manusia juga yang apa. Nah, teologi yang lain mengembangkan, dikatakan jangan shallow ekologi. Sebab di dalam shallow ekologi itu manusia menempatkan diri masih di atas ciptaan yang lain. Padahal manusia itu satu rangkaian dalam 7 hari penciptaan. Dia bagian dari ciptaan juga. Dia satu, sama derajatnya dengan ciptaan. Sehingga dikembangkan yang namanya deep ecology. Bahwa manusia dan ciptaan lainnya itu setara. Manusia tidak boleh sewenang-wenang. Manusia tidak boleh memperlakukan ciptaan lain sebagai objek. Dia harus menghargainya. Seperti agama suku menghargai pohon dan lain-lain. Itu lebih apa ya? Lebih cocok dengan ekologi seperti itu. Dan jangan lupa, Yesus itu di kayu salib, disalibkan bukan untuk menyelamatkan manusia saja. Dia itu Tuhan untuk seluruh ciptaan. Surat Efesus, surat Kolose, dan Yohanes Logos, Yohanes pasal 1, itu bicara tentang apa yang para ahli biblika mungkin atau ahli sistematik sebutkan sebagai cosmic Christ Christology, Kristologi Kristus kosmis, bahwa Tuhan menyelamatkan, penebusan Yesus adalah penebusan manusia dan ciptaan, dan karena itu di ujung sejarah ada ciptaan baru. Kalau ciptaan tidak ditebus, ciptaan tidak masuk surga. Kalau di surga tidak ada ciptaan, kita mau makan buah apa, gitu ya. Dan seterusnya. Pikirkan saja. Oke, yang terakhir. Di ekologi yang terakhir apa? Ya, ada catatan-catatan mengenai gereja dan ekologi di Indonesia, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang didukung oleh penguasa menerbitkan surat izin untuk tambang, untuk perkebunan, untuk itu dan ini yang sebenarnya merusak. Sebenarnya nggak boleh, tapi toh dapat izin. Itu dalam bahasa korupsi modern disebut green corruption. Korupsi hijau. Apa itu korupsi hijau? Ialah pejabat-pejabat menerima sogok dari perusahaan-perusahaan untuk melanggar larangan yang terkait dengan kepentingan ekologi.
Ini hutan di gunung ini nggak boleh karena gini, ya. Larangannya gitu, tapi isinya keluar dari pejabat yang bersangkutan. Oleh karena uang. Kalau Anda pernah mendengar seorang, saya kira dia dulu wakil ketua KPK, ya, orang Sulawesi, maka saya kenal, itu dia memberikan ceramah tentang green corruption itu, dan mengerikan. Karena pejabat sampai menteri-menteri itu bersalah dalam urusan green corruption. Dan gereja di mana? Yang seperti saya bilang tadi, gereja membenci dosanya tapi mengasihi para koruptornya itu. Nah, yang terakhir mengenai gerakan ekumene, krisis keesaan gereja. Saya tidak membicarakan ini karena ini nanti porsinya para pimpinan gereja atau pendeta-pendeta jemaat. Untuk mahasiswa di kampus, saya memberikan saja prinsip dasar dari gerakan ekumene. Ya. Pendekatan saya begini, saya mendekatinya dari sejarah gereja. Ya. Gereja-gereja bertumbuh dalam perbedaan-perbedaan, bertumbuh dalam tantangan, bertumbuh dalam macam-macam perkembangan di abad-abad pertama sampai dia diterima menjadi gereja negara pada abad keempat. Dalam proses itu, mahasiswa tahu yang disebut senjata gereja atau bentuk-bentuk pertahanan gereja berhadapan dengan tantangan dari dalam maupun dari luar, yaitu pertama-tama melembagakan jabatan gereja, jabatan uskup. Ya, ada orang yang memahami dengan baik kebenaran Injil dan menggembalakan umat dalam melawan ajaran sesat dan sebagainya. Yang senjata yang kedua adalah penyusunan atau penerimaan kitab-kitab yang diakui sebagai pegangan kebenaran, kanonisasi kitab suci khususnya Perjanjian Baru, karena kanon Perjanjian Lama diambil alih dari kanon Yahudi. Ya, demikianlah lahirnya 27 kitab yang diakui, itu satu satuan pilihan dari ada banyak sekali kitab-kitab yang dianggap tidak oke. Dan yang ketiga adalah penyusunan pengakuan iman, credo, aku percaya. Credo yang banyak dihafal mungkin credo Symbolum Apostolikum, pengakuan iman rasuli. Itu credo yang dari 3 credo utama ekumenis, mungkin yang terakhir credo itu. Yang pertama justru Niceanum, credo Niceanum dengan revisinya dalam Konstantinopel 381. Lalu credo Athanasium, pengakuan iman Athanasius yang panjang dan susah dipakai dalam liturgi karena itu tidak populer. Yang paling populer adalah pengakuan iman rasuli yang saya baca sejarahnya sudah ada pada abad kedua sebagai formula baptisan. Jadi sebagai rumusan dalam liturgi baptisan, tapi belum lengkap. Nanti kira-kira abad ke-5, ke-6 baru pengakuan iman rasuli yang lengkap. Nah, isi inti dari pengakuan itu adalah 2 hal. Sebenarnya 1 hal, menjawab pertanyaan siapa Allah, siapa Tuhan yang disembah gereja, diimani gereja disembah orang Kristen. Siapakah Allah kita? Allah kita adalah Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Trinitas. Doktrin Trinitas. Bersama dengan doktrin itu, doktrin Kristologi. Yesus Allah sejati, manusia sejati. Siapa yang tidak percaya 2 pokok doktrin ini bukan gereja. Maka gereja yang sampai di tanah
Sumatera pada abad ke-6 katanya, yaitu Nestorian, gereja Nestorian di Barus, itu tidak bisa diterima sebagai gereja karena dia ditolak berdasarkan rumusan pengakuan pada abad-abad pertama itu. Tapi bahwa gereja Nestorian sampai sekarang masih ada di India, ada di tempat lain, silakan saja bahwa kita berbeda pandangan mengenai kristologi, terutama untuk saya oke-oke saja, gitu ya. Pegangan kedua dalam kebersamaan antar gereja itu lahir di zaman reformasi. Jadi reformasi melahirkan begitu banyak gereja, tapi inti dari ajaran reformasi adalah pertanyaan bagaimana manusia diselamatkan. Kata gereja Katolik, dengan perbuatan baik dan anugerah Allah. Kata para reformator, sola gratia, semata-mata anugerah Allah. Berdasarkan iman saja, Justitia sola fide, pembenaran berdasarkan iman pada Kristus, sesuai keterangan Alkitab satu-satunya sumber. Sola scriptura, maka begitulah kita tahu tentang paling tidak 3 sola. Kalau Anda belajar lebih jauh bisa sampai 5 sampai 7 sola. Ya, terserah saja. Tapi sola yang keempat sebenarnya berhubungan dengan prinsip imamat am orang percaya. Bahwa dalam gereja Katolik, pejabat gereja itu satu golongan khusus yang dekat dengan Tuhan Allah, dan umat itu harus melalui mereka untuk sampai kepada Allah, ditolak oleh para reformator karena setiap orang percaya adalah imam di hadapan Allah, langsung bisa berkomunikasi dengan Allah, mendoakan dirinya, juga mendoakan sesamanya. Nah, prinsip imamat am dalam jabatan ini terhubung dengan apa yang disebut pewarisan rasuli, ya, apostolic succession. Gereja-gereja yang menganut apostolic succession mempunyai pandangan yang berbeda. Satu, pewarisan rasuli adalah pewarisan jabatan yang diberikan melalui penumpangan tangan. Pada waktu tangan ditumpangkan, maka suatu roh atau apa yang khusus masuk pada mereka yang diurapi itu. Ya. Sehingga jabatannya itu khusus. Ada ayat-ayat di Alkitab mendukungnya. Tetapi pihak reformator terutama mengatakan bukan pewarisan jabatan. Yang diberikan oleh para rasul, ditinggalkan oleh para rasul adalah pewarisan ajaran dan panggilan atau penugasan. Gereja memegang ajaran para rasul, ya, kebenaran yang diajarkan oleh para rasul. Definisi rasul itu harus jelas, ya. Jadi bukan seperti suara kawan-kawan kita, M adalah rasul Allah. Tidak sama dengan itu. Atau sama mungkin, tapi rasul bukan cuma utusan. Memang kata dasarnya apostole itu utusan, tapi rasul itu adalah saksi langsung dari kehidupan pelayanan, pengajaran, sengsara, salib, kematian, kebangkitan, penampakan, dan kenaikan Yesus ke surga. Jadi rangkaian itu saksi mata langsung adalah para rasul. Ya, sejak Yesus dibaptis sampai Yesus naik ke surga. Kata Kisah Para Rasul ayat pasal 1. Sekalipun Anda juga harus sadar bahwa ada seorang yang diselundupkan ke dalam rombongan para rasul, walaupun dia bukan saksi langsung. Orang itu adalah Saul dari Tarsis, alias Rasul Paulus. Apa boleh buat, jangan sampai kamu pecat Paulus dari kerasulan, karena kalau Paulus dipecat, maka lebih dari separuh perjanjian baru hilang. Gitu ya. Nah,
Karena Paulus bilang di Galatia, itu Injil tidak kuterima dari siapa-siapa, dari Tuhan sendiri. Jadi itu caranya membela kerasulannya. Jadi rasul-rasul mewariskan ajaran dan panggilan. Apa panggilan? Panggilan memberitakan Injil. Kepada siapa? Bukan kepada pejabat, tapi kepada gereja seluruhnya. Maka yang mengangkat pejabat adalah gereja. Nggak boleh angkat diri sendiri. Dan pejabat gereja dalam pengertian imamat am ini dan suksesi rasuli itu jabatan yang bukan sakramen. Maka orang diurapi itu bukan sakramen. Kita hanya terima 2 atau gereja Karo juga dan gereja-gereja lain di sini terima 2. Ya. Tidak ada sakramen ketiga. Hanya 2. Maka kalau ada seorang pendeta meninggalkan panggilannya di gereja, mau menjalankan suatu panggilan di gedung DPR, boleh saja, tapi jangan dia bawa tahbisan itu, karena itu tahbisan untuk pelayanan di dalam gereja. Tapi itu urusan gereja untuk membicarakan. Nah, itu reformasi. Saya kembali, reformasi meninggalkan prinsip sola gratia dan imamat am. Memang imamat am tidak membuat keseragaman jabatan sistem jabatan gereja. Ada presbiterial, ada episkopal dan lain-lain. Tapi episkopal Lutheran itu beda dengan episkopal Katolik. Karena episkopal Katolik itu sakramen, episkopal Lutheran bukan. Ya, Luther katakan pejabat gereja dibutuhkan untuk pemberitaan firman dan pelayanan kedua sakramen itu, gitu ya. Sehingga gereja dalam prinsip reformasi ialah 1, beriman kepada Yesus Kristus, 2, memberitakan Injil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan yang ketiga adalah melayani kedua sakramen. Gereja adalah gereja karena 3 hal itu. Pada abad ke-20 beberapa teolog besar, misalnya Karl Barth, saya kira juga Niebuhr dan siapa, teolog-teolog ini menambahkan 1 aspek dari apa yang disebut nota eklesia, tanda gereja, yaitu kehadirannya di dalam dunia. Jadi tidak seperti gereja Nestorian yang menarik diri dari dunia, gereja ini hadir di dalam dunia. Maka di abad ke-20, rumusan-rumusan pengajaran gereja bukan lagi soal baptisan, atau perjamuan, atau jabatan, atau keselamatan, atau trinitas, macam-macam itu sudah lewat. Di abad ke-20 dan abad ini, kalau gereja merumuskan ajarannya, yang dia cantumkan di situ adalah bagaimana menjadi gereja di dalam dunia. Dan tadi mungkin belum terlalu jelas, saya jelaskan sekarang bahwa pelayanan gereja terhadap masalah-masalah sosial, yaitu kemiskinan, ketidakadilan, konflik, dan lain-lain, dan berhadapan dengan krisis ekologi, entah deep atau shallow ekologi, mana-mana, tapi pelayanan-pelayanan ini bagian dari cara menjadi gereja di masa kini. Kalau gerejamu sudah punya, mahasiswa kita banyak gereja berbeda, tidak semua HKBP. Ya. Kalau gerejamu belum punya pengakuan, bukan pengakuan iman, pengakuan gereja. Pengakuan iman itu dalam bahasa Latin credo, aku percaya. Pengakuan gereja itu confessio. Sebenarnya berarti ajaran yang diakui. Jadi gereja Lutheran misalnya konfesinya itu Augsburg pada 1532. Atau yang lebih modern HKBP punya pengakuan 1951 ya, 51 dan 1996 direvisi tahun 96. Saya nggak tahu kalau nggak salah GBKP itu 1976 dan
2000 saya lihat ada revisi. Sudah 2 kali direvisi. Periksa revisinya itu apa. Tetapi yang menarik saya ialah PGI merumuskan DKJ 1984 di Sidang Rakyat 10 di Ambon. Di DKJ itu dicantumkan panggilan gereja di dalam dunia, yaitu pelayanan sosial. Ramai-ramai gereja rumuskan dalam pengakuannya juga perhatian terhadap kemiskinan dan seterusnya. Sekarang ini melalui gerakan ekumenis dunia, kita mengenal apa yang disebut tiga, yang di dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi KPKC atau dalam bahasa asing GPIC, ya, Justice, Peace, and Integrity of Creation. Jadi gereja-gereja diminta didorong untuk berkomitmen pada pelayanan 3 aspek itu, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, demikianlah maka perhatian gereja-gereja ada pada pelayanan kami di PGI menyebutnya sosial ekologis. Jadi pelayanan sosial, keadilan, dan juga secara ekologis. Ya. Nah, yang saya bicarakan sekarang ini adalah prinsip keesaan gereja. Bahwa gereja adalah gereja selama dia pegang tadi itu Trinitas, 2 tabiat, keselamatan anugerah Allah. Kalau mau tambah seperti Metodis menambahinya, dan itu pokok pertengkaran Metodis dengan kelompok Calvinis Reform adalah soal anugerah itu juga. Dan jabatan yang berbeda-beda, tapi perhatian kepada dunia pelayanan sosial ekologis, itulah yang membuat gereja-gereja dalam perbedaannya bisa sama. Gereja-gereja di Indonesia berekumene tahun 25 Mei membentuk DGI, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, berharap membentuk satu gereja yang sah di Indonesia dengan menyatukan, menyeragamkan, ajarannya sama, liturginya sama, dan tata gerejanya sama. 20 tahun mereka gumuli tidak jadi-jadi. Akhirnya mereka sadar, ini bukan cuma tidak bisa, ini tidak benar. Secara, karena rupanya waktu itu, para ahli perjanjian baru sudah membuktikan bahwa pluralitas, kepelbagaian gereja ada sudah sejak zaman perjanjian baru. Lalu berdasarkan itulah dikonsepkan dokumen keesaan gereja yang intinya adalah unity in diversity, keesaan di dalam kepelbagaian. Bisa berbeda-beda tapi kita sesama gereja. Sejauh Anda memegang prinsip-prinsip yang tadi itu, bahwa ada beda-bedanya, nggak tahu, ada yang tafsir roti di perjamuan masih roti saja, itu tafsir GBKP ya. Yang bukan GBKP di sini pasti berpikir Lutheran. Itu transubstansiasi, konsubstansiasi, bahwa ada roti masih roti tapi juga telah menjadi tubuh dan darah. Itu berbeda enggak apa-apa, tapi bisa duduk sama-sama di perjamuan makan roti yang sama. Toh di GBKP memang Tuhan tidak hadir dalam barang itu, tapi dia hadir dalam perjamuan itu, toh begitu keyakinannya, hadir di dalam persekutuan. Nah, saya berhenti sekarang karena apalagi bisa masih panjang-panjang ini naskahnya, tapi naskahnya ini cuma 2.929 kata, jadi tidak terlalu panjang. Saya janji saya akan kirim sesudah saya perbaiki hal-hal yang perlu. Ini karena ini ditulis, waktu yang diberi kepada saya pendek sekali, mestinya 3 bulan. Ditulis di jalan, bahkan tadi pagi masih sempat saya apa. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Ya, dengan waktu yang terbatas, tapi banyak insight yang diterima dari beliau, berbicara soal isu-isu pemetaan
gereja di Indonesia. Ada beberapa isu yang disampaikan oleh Pak Zakaria tadi yang dihadapi oleh gereja. Dan tentu dalam perbincangan kita, dalam diskusi kita atau diskusi melalui pertanyaan yang mendalam nanti, bolehlah. Baik yang di Zoom ya, saudara yang di Zoom ada 72 orang, ini sudah ada beberapa mungkin pertanyaannya. Kita lihat dulu. Oh, ini tidak ada pertanyaannya ya. Tadi soal bagaimana supaya bisa wajah Pak Zakaria di mereka lihat. Tadi sudah saya tampilkan. Tadi tidak lihat, mereka lihat. Mereka sekarang sudah lihat. Oke, ada mungkin nanti yang kita mulai dari sini ya. Yang dibicarakan ialah strategi dari berbagai isu yang dihadapi oleh kekristenan masa kini. Tadi saya melihat beberapa strategi yang disampaikan oleh Pak Zakaria. Dalam keadaan minoritas Kristen di Indonesia, kita perlu mengadopsi minoritas kreatif. Bagaimana orang Kristen mengadopsi minoritas kreatif menghadapi masalah kita di Indonesia. Itu menarik untuk dikembangkan. Kemudian tadi soal kemajuan teknologi, kita harus ada integritas. Apalagi khususnya di STT. Kita memang belum berbicara soal penggunaan GPT, tapi beberapa kampus di Indonesia sekarang sudah melarang penggunaan GPT. Karena tiba-tiba mahasiswa pintar seketika. Tadi Pak Zakaria sudah katakan itu. Di kelas sudah saya jelaskan itu soal GPT. Mumpung belum dilarang, pakai aja aku bilang. Tapi nanti tentu kan dosen akan berbicara tentang itu. Kemudian soal krisis keesaan. Ini juga penting kita dalami. Bagaimana krisis keesaan itu bukan berbicara soal dogmatika lagi, tapi berbicara bagaimana gereja ambil bagian di masyarakat. Gereja kita sudah ambil bagian atau belum? Nanti kita perdalam diskusi kita dengan Pak Zakaria. Karena itu kami buka termin 5 orang penanya di ruangan ini, dan yang di Zoom silahkan dicatat, kirimkan ke chat agar kami bahas dan kami bicarakan dan sampaikan pada Pak Zakaria. Monggo silakan. Yang pertama, sebutkan nama, nanti dapat datang ke depannya. Datang ke depan, sebutkan nama, ambil mic yang di sana, sebutkan nama nanti. Ambil mic, sampaikan pertanyaan. Jangan memberi pencerahan lagi, tapi pertanyaan. Jadi pencerahannya dari sini aja. Cukup Pak Zakaria yang beri pencerahan, kita tak usah. Kita hanya bertanya. Silakan, maju ke depan. Yang di belakang, ambil yang bagusnya. Jangan yang jelek. Masih ada 2, 3, 4. Oke, maju ke depan berbaris 5. Oke. Silakan. Ya. Yang itu lebih baik mungkin yang itu, yang satu lagi, mic yang satu lagi. Sama juga. Oke. Berbaris di sini ya. Oke, sambil datang, silakan dari depan, silakan sebutkan nama. Pertanyaannya singkat, pendek dan jelas. Silakan. Coba ganti mic ini. Sama itu, mic yang di belakang. Ya, semua. Lambat juga, teman-teman. Ridwan Simanjuntak. Supaya Bapak tidak bicara. Ridwan Simanjuntak, silakan. Jadi pertanyaan saya adalah bahwa saya tadi poin kecil tersebut telah membawa kami dalam organisasi yang besar seperti itu, sehingga melakukan narasi-narasi yang tidak terjadi dan meninggalkan gereja. Bagaimana kenapa gereja? Dan yang kedua, yaitu pertanyaan saya bahwa sebenarnya kita kan pembelaan khusus terkini terhadap dalam gereja. Menurut saya bukan hanya 2 gereja yang perlu harus membuat suatu strategi ini, tetapi di dalam gereja juga perlu membuat suatu strategi. Mengapa tersebut saya katakan bahwa saya di dalam gereja saya tidak bisa mengatakan gereja saya tersebut ketika suatu ada konflik, contohnya perubahan beberapa gereja itu bersama. Pendeta harus pribadi membuat suatu database untuk mencari jawaban ketika suatu ada konflik di gereja tersebut. Dan juga ada beberapa gereja yang mana mereka membuat suatu gagasan untuk maaf tidak saya salah mengatakan menurut strategi ini untuk kepentingan dunia sendiri. Contohnya
sekarang adalah jadi sekjen atau jadi naik di pangkat atau yang pun dari orang. Bagaimana kita mengatakan terhadap hal tersebut? Apakah dengan berformasi di diri sendiri? Gitu. Karena saya seperti itu tidak kuat di dalam berpandang, tetapi sangat tinggi di dalam spiritual cuma. Baik, terima kasih. Lanjut. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya lagi dari Bidang dari Kementerian. Ini saya ingin bertanya, kalau mendengar dari materi yang disampaikan oleh Bapak Dokter Zakaria Jemino, di sini saya ingin bertanya mengenai prinsip FAW. Bagaimana yang dia pertanyaan saya yaitu bagaimana kontribusi dari diri dalam respon kritis tatapan dalam menghadapi krisis pemetaan isu strategis tertinggi yang dihadapi Indonesia saat ini. Mungkin baik saya akan ulangi bagaimana kontribusi dari ide cerdas dalam menghadapi respon kritis tatapan yang dalam menghadapi krisis beda pada saat ini. Terima kasih. Respon siapa? Bagaimana keren kontribusi ide dalam menghadapi isu beda dan tatapannya. dan demokrasi dan saya. Oke, lanjut. Terima kasih yang sudah menyampaikan saya yang jadi terkait dengan apa yang Bapak sampaikan ini yang telah dikatakan PDI dalam sidang PDI 2019 ada 4 isu strategis. Pertama mengenai desa kerja, kemudian kebangsaan, kemudian teknologi dan tantangan teknologi. Nah, saya berbagi menjawab dari isu yang 3 tadi mengenai desa gereja, kemudian kebangsaan dan teknologi. Apa yang dijadikan isu strategis oleh PDI ternyata dalam implementasinya justru kurang diperhatikan oleh gereja. Nah, dalam hal ini mengenai kesan gereja contohnya, kemudian mengenai kebangsaan ketika ada konflik juga kurang diperhatikan, kemudian khusus dalam teknologi bahwasanya ada banyak sekali kasus teknologi khususnya di lingkup Sumatera Utara sendiri ada TPK begitu yang dari dulu masalah dalam isu mengenai teknologi. Lalu yang ingin saya katakan bagaimana sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh PDI dalam pengimplementasian isu strategis ini. Mengapa justru yang kami lihat gereja justru kurang dalam hal menanggapi hal yang seperti itu tadi, padahal ini sudah menjadi isu strategis. Oke, lanjut. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, selamat siang. Nama saya Enrico Halobo. Saya dari Teknologi. Saya bertanya tentang bagian dari isu teknologi dan juga kesatuan dalam gereja. Yang berdasarkan keadaan kita saat ini di dalam society 5.0, di mana perkembangan teknologi sangat cepat berkembang. Kita melihat bahwa sekarang sudah keluar adanya AI atau juga disebut artificial intelligence yang membuat manusia gampang untuk mengakses segala hal. Seperti yang kita kenal, Microsoft sudah mengeluarkan sebuah AI yang membantu manusia dalam menggambar, membuat lagu, mencari sesuatu yang melebihi daripada Google yang memang sudah banyak dibicarakan. Dan juga yang saya tanyakan ketika saya menggunakan AI pertama kali, saya melihat adanya sebuah
apa mungkin AI ini menjadi pengaruh buruk terhadap jemaat ketika jemaat memakai AI ini, karena ketika dalam kebiasaan ada banyaknya aliran gereja atau gereja yang sudah banyak adalah ketika AI ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat, apakah AI ini bisa menjadi menggabungkan pandangan jemaat dalam doktrin gereja sendiri, atau bisakah gereja melakukan hal ini dalam pembentukan AI yang merancang sebuah baru dalam pembentukan dari aliran gereja yang sudah bermetode untuk membantu gereja dalam merumuskan masalah banyaknya aliran yang ada saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terakhir ya. Yang saat ini sedang mengikuti studi masa sarjana di STM Serang, saya angkatan 2022. Terima kasih untuk pencerahan yang Bapak sampaikan. Secara prinsip tentu sebagai bagian dari PPI, kesepakatan dengan apa yang sudah dipetakan. Tentu kita sebagai bagian dari PPI pun turut bersama-sama. Namun kita tidak bisa memungkiri yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kebiasaan gereja. Saya hanya butuh semacam penegasan dari Bapak. Sesungguhnya bagaimana sikap kita, bagaimana sikap PPI sendiri terkait dengan lembaga keumatan yang justru semakin banyak berdiri. Lembaga keumatan yang mungkin membawa aliran kepercayaan, membawa dan memperkenalkan identitas dirinya sendiri. Saya tidak tahu dari mana sejarahnya dan akar masalahnya. Ada bisa muncul PKPD, bisa ada muncul yang lainnya. Apakah ini juga bagian dari tugas untuk menjawab keresahan gereja? Ataukah hanya mereka muncul ingin memperlihatkan sebuah diri mereka? Bagaimana tanggapan Bapak yang dalam notabene sebagai bagian dari PPD? Dan bagaimana pula sikap PPD? Terima kasih, Pak. Baik. Ada 5 penanya tadi, Pak. Mungkin Bapak juga sudah catat. Kami serahkan waktu ini untuk memberi jawaban respon. Terima kasih untuk semua respon yang dikemukakan. Saya tidak menyebut nama semua, saya tidak catat juga, tidak menangkap persis. Ya, saya coba memahami pertanyaannya. Apakah kemajuan teknologi berdampak pada orang makin meninggalkan gereja? Ya, kira-kira begitu inti pertanyaan pertama. Makin maju teknologi, makin banyak orang tidak membutuhkan gereja lagi. Nah, itu sangat tergantung pada apakah teknologi itu dilihat sebagai alat yang bisa memecahkan kesulitan-kesulitan hidup seseorang. Dulu dia berdoa meminta Tuhan menolongnya karena ada masalah-masalahnya, tapi sekarang dengan teknologi masalahnya menjadi lebih berkurang dan dia makin tidak yakin apa benar Tuhan dapat menolong dia. Kemungkinan seperti itu. Ini tidak bisa saya jawab dengan sederhana karena pertanyaan dasarnya adalah terkait dengan yang disebut sekularisasi. Sekularisasi itu proses di mana umat manusia makin mandiri, makin mengandalkan
perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah dalam kehidupan. Dulu di zaman yang orang masih belum mengendalikan kemajuan teknologi, orang masih melakukan upacara-upacara supaya Tuhan hadir, Tuhan terlibat, dan sebagainya. Nah, makin ke sini tidak diperlukan lagi. Dulu diperlukan pendeta untuk memberkati gereja, untuk memberkati pernikahan. Orang ternyata bisa hidup bahagia dalam pernikahan tanpa berkat dari gereja. Misalnya begitu pandangan orang. Kalau begitu ya tidak usah berurusan dengan gereja. Itu sesuatu yang sudah lewat. Nah, saya kira tidak cocok untuk sederhanakan soal ini menjadi makin modern, makin tidak beragama. Justru karena juga di dalam dunia modern, nah ini persoalannya, pilihan antara beragama resmi dengan menghidupi spiritualitas, religius spirituality. Jadi tidak setia pada beragama secara formal, ke gereja, baca kitab suci, berdoa, dan lain-lain, tapi hidupnya tetap terpaut pada entah yang ilahi, hidupnya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan juga oleh gereja seperti kejujuran, pelayanan, dan seterusnya. Jadi itu masalah yang dihadapi banyak gereja. Warganya malas ke gereja, tapi hidup spiritualitasnya tetap baik begitu. Apakah itu pilihan kita ke depan? Pilihan banyak orang? Entah, perlu ada penelitian mengenai hal itu. Saya lihat pembicaraan tema ini, jadi isu strategis, saya jelaskan pada awal tadi, isu strategis itu berarti persoalan yang besar, yang inti, yang utama. Bukan strategi menghadapi isu, itu lain lagi. Ya. Kalau kita bicara mengenai strategi, kita bicara tentang tadi saya bicara tentang langkah-langkah pastoral di mana perlu menangani persoalan secara konkret. Nah, di situ perlu strategi, pendekatan strategis terhadap masalahnya sesudah memahami dengan baik masalah-masalah itu. Bahwa di dalam gereja ada orang-orang yang membangun strategi untuk kepentingannya sendiri, itu juga ada. Tapi bahwa ada yang mengembangkan strategi untuk kepentingan jemaatnya juga ada. Kalau Anda menjadi pemimpin jemaat, tentu Anda akan berusaha untuk mengembangkan strategi untuk kepentingan pengembangan jemaat. Tergantung dari fokus mana yang jemaat itu pilih menjadi perhatian pelayanan bersama. Bahwa ada yang memanfaatkan berusaha dengan strategi tertentu untuk mengejar kepentingan sendiri, ada saja. Cuma memang kita tidak anjurkan orang berebut jabatan dalam gereja seperti di politik, gitu ya. Ada yang bertanya tadi tentang prinsip keesaan gereja. Prinsip keesaan gereja adalah keesaan dalam kepelbagaian, bahwa berbeda-beda, beda cara
mungkin bahkan beda ajarannya, beda cara beribadah, beda liturgi, beda aktivitas, silakan saja, ya. Asal intinya sebagai gereja tidak berbeda, memegang Alkitab yang sama, ya. Iman kepada Allah Tritunggal dan Kristus Allah sejati manusia sejati, dan memberitakan Injil tentang pengampunan dosa, anugerah Allah, dan seterusnya. Tetapi juga memberi perhatian pada kehidupan yang setia di hadapan Allah, kekudusan, dan pelayanan dalam keadilan dan lingkungan hidup. Bagaimana gereja-gereja memberi perhatian pada isu-isu yang ada, ya? Jadi saya lihat pimpinan PGI, ketua, sekum, dan yang lain-lain kalau berkunjung ke gereja itu menjelaskan berulang-ulang tentang komitmen-komitmen mana yang perlu dikembangkan oleh gereja masing-masing. Nah, ini gereja itu ada banyak perspektif untuk melihat gereja. Kalau saya katakan GBKP, apakah saya maksudkan sinodenya atau jemaatnya? Ya. Kalau saya katakan, kalau orang katakan bahwa tidak memberi perhatian pada isu-isu strategis yang sudah dipetakan oleh PGI, apakah yang dimaksud lingkup sinodenya atau lingkup jemaat atau klasisnya, begitu. Nah, mungkin baik untuk mengatakan bahwa menjadi gereja adalah sebuah proses. Dan dalam proses ini ada naik dan turun. Ada saat-saat di mana gereja sangat terlibat misalnya dalam isu-isu sosial di masyarakatnya. Ada saat-saat di mana gereja tidak terlalu terlibat seperti itu. Itu perlu diperiksa dalam sejarah gereja bagaimana kehadiran jemaat, kehadiran gereja berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada dalam gereja. Misalnya, dalam tahun-tahun pandemi, apa yang jemaat-jemaat kita lakukan? Ya. Apakah mereka misalnya, apakah ada jemaat-jemaat kita yang mengupayakan pelayanan kepada para disebut korban atau apa ya, orang-orang yang terkena COVID, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa urus makanan dan lain-lain, apakah jemaat setempat itu punya pelayanan sosial bagi mereka? Ya. Atau pelayanannya sebatas doa, didoakan di gereja, didoakan di mana, dan sudahlah. Kalau pelayanan sebatas doa, ini teologi yang agak sesat, ya. Saya kemukakan teologi yang agak sesat. Jangan doakan apa yang Anda tidak kerjakan. Itu bukan teologi saya, tapi saya mengikuti itu berdasarkan pandangan seorang ahli teologi. Ya. Karena terlalu banyak pendeta yang pelayanannya dari mimbar. Kalau doa syafaat seorang pendeta itu panjang sekali, itu sebenarnya berarti, misalnya banyak jemaat yang dia doakan, si ini sakit, ini. Itu kata teman saya yang ahli pastoral, pendeta yang kurang berkunjung. Ya. Jadi semua dia kerjakan dari mimbar. Ya. Jangan doakan apa yang Anda tidak kerjakan. Atau ambil positifnya, doakanlah apa yang Anda sedang lakukan bersama kawan-kawan. Ya. Itu lebih kan ora et labora atau ora es labora. Ora es labora
Kerja adalah doa. Tidak usah berdoa, kerja. Kerja itu sendiri adalah doa. Nah, itu nanti seperti yang dikhawatirkan tadi. Keluar dari gereja karena gereja tidak perlu lagi. Keduanya bolehlah. Apa yang dilakukan PGI yang saya tahu bahwa PGI berusaha untuk menyadarkan gereja-gereja. Cuma itu dibikinkan buku supaya dibaca, buku gereja melawan korupsi. Ya, enggak dibaca lah itu. Atau buku gereja sahabat alam dibagi ke gereja-gereja, dibaca enggak? Ini teologi langkah-langkah praktis dalam rangka tadi itu ekologi, panggilan pelayanan krisis lingkungan. Jadi banyak jalan yang ditempuh, tapi ya gimana? Dan itu banyak gereja sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, kalau enggak salah, Henry namanya mahasiswa kita tadi, yang ada satu yang cowok, dua dan terakhir. Oh, ada pertanyaan mengenai artificial intelligence itu. Oh, Henry ya. Nah, kalau jemaat pakai AI bertanya dan AI menjawab, apakah baptisan itu, AI menjelaskan baptisan adalah ini. Itu bisa memperjelas, bisa juga mengaburkan ajaran gereja. Itu kan pertanyaannya tadi. Gitu. Nah, di sini bertambahlah pekerjaan para pendeta untuk menyelidiki apa gerangan jawaban AI terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lazim di dalam jemaat. Misalnya, apakah orang Kristen boleh cerai? Ya, AI kira-kira menjawab apa? Saya belum pernah tanya. Tapi kalau ditanya, dugaan saya dia akan katakan tidak boleh, tetapi toh terjadi. Karena kata kawan saya yang orang AI, orang IT, dia bilang sebenarnya jawaban AI, artificial intelligence, jawabannya itu adalah rata-rata, pandangan rata-rata yang lazim. Kan dia dididik untuk mengetahui apa-apa saja dalam gereja mengenai hal ini. Saya tanya mengenai STT Abisabda di AI, tapi dia jawab salah sebab dia sebut STT ini berada di Malang. Nah, waktu dia bilang di Malang, saya tutup karena tidak ada gunanya melanjutkan pada diskusi. Jadi tidak selalu akurat. Tapi yang saya katakan tadi, perlulah pendeta mengetahui teknologi seperti ini untuk supaya kalau ada pertanyaan jemaat atau ada kebingungan jemaat, dia bisa katakan, dia sudah punya apa namanya. Jadi makin banyaklah pekerjaan rumah kita untuk apa. Tapi juga karena teknologi kan menolong kita, jadi gampang lah. Yang terakhir tadi bicara mengenai lembaga keumatan, teman kita dari Pasca. Cuma saya istilah ini lembaga keumatan tidak begitu jelas bagi saya. Apakah lembaga keumatan itu lebih menunjuk kepada misalnya dalam gereja, badan-badan ekumenis. Contoh yang diberikan tadi tidak begitu jelas juga. Karena banyak bervariasi katanya lembaga keumatan ini. Bagaimana itu? Kalau yang dimaksud lembaga keumatan adalah gereja-gereja, saya sudah rangkum tadi bahwa tahun 50 sampai kira-kira tahun 70-an DGI itu berusaha menyatukan gereja dalam ajaran yang sama, liturgi yang sama, tata gereja yang sama. Gagal. Lalu sekarang diberi peluang untuk kesan dalam kepelbagaian. Gereja memang berbeda, tidak apa-apa, tapi yang satu menerima yang berbeda dari yang lain. Kalau sudah dibaptisi di sana, jangan ulangi di sini. Kalau ada warga ke sana mau ikut perjamuan di sana, sejauh dia
boleh ikut perjamuan di gereja, ya boleh juga di sana. Kira-kira gitulah. Nah, memang seringkali juga ada pertukaran mimbar dan lain-lain yang sesuai kemungkinan-kemungkinan. Jadi gereja dalam gerakan keesaan makin terbuka kepada perbedaan. Yang diperkembangkan adalah fokus pada isu-isu mana yang harus kita perhatikan bersama. Isu kebangsaan, isu ekologi, isu keesaan gereja. Saya tidak menjelaskan secara khusus isu keesaan, tapi karena banyak gereja yang pecah. Ini gara-gara pimpinan-pimpinannya bertengkar, pecah gereja, umat dibagi menjadi gereja X1 dan X2. Ya, ada gereja yang sudah lebih 10 tahun berkelahi, bertikai. Kita sudah ambil keputusan dalam sidang raya yang lalu bahwa kalau ada gereja yang tidak kunjung bertobat dari konflik seperti itu, ya kita pending statusnya dalam persekutuan. Ya, dia tidak boleh dia tidak sampai dipecat, tapi juga tidak diberi aktif di dalam seperti itu. Jadi lembaga gereja bermacam-macam. Dalam kelembagaan ini kita membedakan antara 3. Saya pribadi membedakan 3 lembaga gerejawi. 1 adalah denominasi, yaitu denominasi yang memenuhi persyaratan dasar. Kalau saya pakai nota eklesia tadi, beriman kepada Kristus, menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan menyelenggarakan sakramen. Ini menjadi pertanyaan terhadap bala keselamatan. Bala keselamatan itu Kristen sejati, tetapi dia tidak melakukan beberapa hal yang inti di dalam denominasi yang lain, sehingga ada gereja yang menerima, ada yang menolak. Di PGI dia tidak anggota PGI, tapi dia dapat menjadi anggota PGI. Dan mungkin di sini juga seperti itu. Nah, begitu juga Advent, gereja Advent hari ke-7 ada memenuhi semua yang lain kecuali mungkin unsur sakramen. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah yang kita tarik garis, kita katakan ini maaf, tapi ini bukan gereja. Itu misalnya Saksi Yehova, misalnya Mormonisme. Mormon ada di sini? Ada. Mormon. Gereja orang suci. Gereja Yesus Kristus, gereja orang suci sepanjang abad. Dia pakai istilah itu ya. Di tempat lain itu zaman akhir. Jadi Mormonisme. Ini gereja nggak bisa diterima karena doktrinnya dan apa. Tapi saya menerima satu aspek dari Mormon. Mormon Tabernacle Choir. Kalau mau dengar paduan suara nyanyi haleluya yang terbaik, cari YouTube Mormon. Ya, atau lagu-lagu gereja yang apa. Luar biasa. Ya, dari segi itu dia masuk surga, tapi yang lain. Jadi saya membedakan 3 ya, tiga kelompok gereja yang dapat disebut denominasi, kita terima dalam pergaulan ekumenis, kita bisa bertukar pelayanan dan lain-lain. Yang berikutnya diberi tanda tanya karena ada unsur-unsur yang tidak dipenuhi seperti Advent dan BK, Bala Keselamatan, dan yang lain yang kita katakan ini bukan gereja dalam pengertian yang lazim, walaupun misalnya Saksi Yehova diterima oleh negara dengan status sebagai aliran Kristen. Mudah-mudahan saya sudah menjawab dan tidak menjawab tentu soal hal-hal lain, tapi banyak terima kasih atas perhatian. Tepuk tangan dulu untuk terima.
Ya, saya akan buka dulu pertanyaan di ruang chat. Ini ada izin bertanya, Pak. Jadi, mengapa petugas pelayan ibadah hari Minggu, baik pendeta maupun penatua, sama pengurus harian Majelis Jemaat Gereja? Maksudnya apa ini? Izin bertanya, Pak. Mengapa petugas pelayan ibadah hari Minggu, baik pendeta maupun penatua, sama pengurus harian Majelis Jemaat? Albertus, bisa bicara langsung Albertus nanti ya, karena pertanyaannya nggak ngerti. Nggak bisa kami mengerti maksudnya. Baru, oh ini ada panjang ini. Ini dari saudara Andi Vincent. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait materi hari ini, yaitu terkait krisis SDM dalam gereja. Saya sangat terkait dengan hal ini. Saya merasa gelisah ketika gereja kurang memperhatikan dan mengedepankan kepentingan secara kolektif. Dalam pengamatan saya, gereja sekarang masih kurang memperhatikan anak-anak dalam pendidikan ke depan. Padahal sejak awal masuknya Injil ke Tanah Batak, khususnya Simalungun, salah satu aspek yang diperhatikan adalah pendidikan. Misalkan yang dilakukan oleh Zending Nomensen, August Theis, dan sebagainya. Misalkan yang saya perhatikan, gereja memiliki sekolah sebagai buah dari penginjilan di masa lampau. Namun hal itu kurang diberdayakan semaksimal mungkin. Anak-anak gereja dalam hal ini jemaat lebih memilih untuk bersekolah di sekolah negeri, sehingga gereja yang memiliki sekolah itu pun tertinggal, tidak sedikit yang tutup. Menurut Bapak, bagaimana harusnya respon dan tindakan yang harus dilakukan oleh gereja terkait hal ini? 2, tentang literasi. Saya juga miris melihat kemerosotan minat baca anak-anak bangsa masa kini, secara khusus jemaat Kristen masa kini. Dan hal ini kurang diperhatikan oleh gereja, khususnya gereja di Sumatera Utara. Bahkan mulai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa sudah tenggelam dalam kemajuan teknologi. Hal itu dia tidaklah salah, tapi dampaknya adalah meninggalkan tradisi membaca buku. Sehingga penelitian membuktikan bahwa intelektual anak-anak hingga orang tua, khususnya mahasiswa, merosot. Bahkan ada banyak mahasiswa yang saya jumpai minat membaca dan bahkan membeli buku itu pun kurang berminat. Itu sebabnya minimnya kecintaan kepada buku, sehingga kurang berminat untuk literasi menulis. Bagaimana respon Bapak terhadap hal ini? 3, krisis juga dihadapi gereja adalah krisis pengakuan, konfesi, atau dalam hal ini dogma. Masih banyak teologi yang belum ada dan belum dirumuskan oleh gereja sebagai lembaga organisasi. Ketika ada suatu isu strategis, gereja tidak bisa menjawab secara organisasi struktural. Misalkan saja LGBT, gereja suku-suku di Sumatera Utara masih kurang serius merumuskan teologi terkait hal itu. Menurut saya perlu untuk merumuskan hal itu secara mumpuni. Baru Rinaldi, Pak mau tanya, isu gereja yang kontemporer apa? Isu gereja yang kontemporer. Apa tanggapan Bapak doktrin gereja kita, produk Eropa, sehingga nilai-nilai teologi lokal disampingkan? Tanya antara teologi Eropa dengan teologi lokal. Ini Lucius, krisis ekologi merupakan ancaman dunia yang sangat mematikan. Bagaimana mengkomunikasikan dan mensinkronkan pengajaran iman dalam penerapan menjaga ekologi dan tanggung jawab bersama. Elia, izin tanya, Pak, jadi bagaimana baiknya posisi gereja menanggapi korupsi hijau? Oke, Albertus tadi sudah saya suruh bertanya langsung. Dodi Aritonang, bagaimana cara pemetaan yang dilakukan oleh gereja di dalam pengembangan iman percaya mereka kepada Tuhan di tengah-tengah krisis perang seperti terjadi antara perang Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina, dan pelajaran apa yang bisa diambil? Wow, siapa tadi? Mana tadi? Tambah ini ya. Pelajaran apa yang bisa diambil dalam kehidupan warga gereja jika ada konflik baik di dalam dan luar gereja? Andi Vincent tambah, wah terlampau banyak, nanti adalah yang lain dulu. Dibatasi aja. Oke, itu saja mungkin. Ya.
Oke, kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih untuk teman-teman di Zoom. Diucapkan dengan cara sini Zoom ya. Mohon maaf, begitulah cara Sulawesi membacanya. Zooming. Mengenai gereja dan sekolah. Kritik saya begini. Banyak gereja, jemaat-jemaat itu uangnya dihabiskan membangun gedung yang hebat, gedung-gedung gereja, tapi untuk tempat beribadah itu memang penting, perlu, tapi tidak dibagi, disisihkan untuk juga dipakai menjadi mendirikan atau membantu pendidikan, mendirikan gedung sekolah dan fasilitasnya yang berhubungan dengan SDM. Jadi saya kira penting untuk memikirkan layanan seperti itu, bahwa uang yang ada bisa dipakai juga untuk pelayanan pendidikan. Soal literasi dan lain-lain, itulah kita mesti mulai di keluarga-keluarga, mulai di semua komunitas mengembangkan keterpelajaran. Seorang mantan mahasiswa saya mengikuti testing untuk pemilihan pemuda-pemuda yang akan dikirim ke luar negeri untuk suatu urusan antaragama. Dia katakan kepada saya sudah sangat senior, umurnya kira-kira 30-35 tahun. Saya sudah sangat senior dibandingkan teman-teman muslim, ini perempuan muslimah, tapi pengalaman mereka luar biasa. Kita jauh ketinggalan. Jadi bukan cuma jumlahnya lebih banyak, tapi juga pengembangan SDM-nya sangat masif. Mengenai tadi teologi, merumuskan teologi gereja, ada seorang kawan saya di Sumatera Utara ini, saya lupa dia tinggal di kota mana. Mungkin ada yang kenal Ibu Darwita Purba, dia sekarang ketua di Siantar ya. Dia seorang yang memberi perhatian pada masalah-masalah LGBT. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, terlalu banyak orang langsung memvonis sebelum memahami lebih dalam. Nah, orang seperti Ibu Darwita itu memberi perhatian supaya kelompok-kelompok ini jangan diberi tempatnya lah dalam pelayanan gereja. Mengenai teologi Eropa dan teologi lokal, saya dulu belajar teologi sangat giat, teologi Barat sampai tahun awal 80-an. Saya bisa berdiskusi dulu dengan teman-teman mengenai perkembangan teologi, khususnya yang disebut teologi abad ke-20 dengan nama-nama besar dalam perkembangan itu. Tapi kemudian saya menghadiri satu pertemuan teolog Asia di Jepang. Kami 22 hari, 23 hari, 3 minggu lah kami di sana belajar mengenai mengembangkan teologi dengan dari konteks Asia sendiri. Ya, nama-nama besar seperti Song, Koyama dan lain-lain ada di sana pada waktu itu menjadi pembina kami. Sesudah pulang, memang saya tenggelam dalam dunia yang sekarang disebut teologi kontekstual. Ya. Jadi tetap penting mempelajari teologi Barat, tetapi juga yayasan di mana saya bekerja sekarang, Yayasan Oase Intim, itu yayasan yang bekerja untuk dua visi, dua misi, ialah mengembangkan teologi kontekstual dan membina, memberdayakan pelayan lokal. Apa artinya?
teologi kontekstual untuk kami ialah teologi yang dibangun dari konteks, dari tantangan-tantangan yang dihadapi komunitas setempat. Bahwa kami tahu kebetulannya teologi dari mana-mana, oke saja, tapi kami tidak membawa teologi itu. Kami bertanya apa pergumulannya, apa tantangan, apa masalah-masalah yang dihadapi. Dari situ kami bergerak ke arah bagaimana kita memberi kasus-kasus ini kita letakkan dalam misalnya perspektif pastoral, pelayanan pastoral dalam situasi seperti ini. Apa dasar kitab sucinya dan seterusnya. Jadi dibangun sebuah pemahaman dari dalam berdasarkan kenyataan-kenyataan di situ. Itu yang kami sebut teologi kontekstual. Lalu kami duduk bersama kawan-kawan yang melayani di situ. Dan mereka inilah yang berdiskusi dengan kami. Mereka inilah yang mengembangkan pemahaman-pemahaman. Mereka adalah pelayan lokal yang diberdayakan melalui percakapan pengembangan itu. Kami pulang meninggalkan gagasan-gagasan dan orang-orang yang mempunyai sekarang wawasan-wawasan baru dalam berteologi dan melayani, berteologi dan menjalankan teologi itu di tempatnya. Jadi membaca buku, membaca pikiran ahli A, ahli B itu tetap penting, tetapi kita berteologi dengan mengembangkan teologi dari bawah, dari pergumulan, pelayanan, tantangan komunitas setempat. Mengenai gereja dan peperangan, kalau ada peperangan, gereja membawa damai seharusnya. Yang kedua, gereja hadir dengan pelayanan untuk mereka yang menjadi korban. Jadi gereja harus terlibat dalam upaya-upaya mengakhiri peperangan itu, menolong korban-korban perang. Kalau bisa pada awalnya gereja terlibat untuk mencegah terjadinya peperangan. Dan tadi ada contoh yang disebut tentang perang Palestina Israel. Sayangnya sekarang ini gara-gara U berapa itu? Sepak bola kemarin U20. Gara-gara itu berkembang pesat sentimen pro Israel. Ya. Posisi saya itu saya anti Israel. Tahun 2000 saya diundang ke Bethlehem. Tuan rumahnya itu seorang pendeta Palestina yang mengemukakan kepada kami apa persoalan dari perspektif mereka. Ya. Nah, satu ungkapan yang dia sampaikan kepada saya itu menyedihkan saya. Dia bilang begini, saya tahu ada ribuan orang Indonesia datang ke sini tiap tahun. Ke Holy Land, dan tidak tahu berapa banyak teman-teman yang sudah ke Yerusalem, Palestina, Israel. Tapi dia bilang mereka datang untuk melihat batu, gedung-gedung dan batu. Kan berturis ke Holy Land itu lihat ini tempat-tempat itu. Tidak ada di antara mereka yang mencari saudaranya orang Kristen Palestina yang hidup di dalam penindasan. Ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Iya. Jadi saya pulang, saya bilang sama teman-teman, jangan promosikan Holy Land, promosikan perkunjungan-perkunjungan yang mempelajari situasi. Kami pergi ke Tekoa. Seseorang membawa kami ke satu tempat di mana ada kebun seorang Palestina mau dirampas orang Israel. Dan apa yang muncul? Kami bicara tentang kebun anggur Nabot. Itu teologi kontekstual sekali dalam situasi ini. Nah, sulitnya ialah Israel itu ada di kitab suci.
Dan kita semua membaca kitab suci seolah-olah apa? Nah, teologi saya mengenai teologi Israel, saya menolak teologi Paulus. Ya. Untuk saya Israel yang baru ialah gereja. Itu satu. Yang kedua, jangan berpikir bahwa Tuhan Allah itu Tuhan Israel saja. Dia juga Tuhan orang Batak, orang Karo, sebelum agama Kristen datang ke sini. Seluruh sejarah kita adalah sejarah yang ada di bawah pemeliharaan Sang Khalik yang memelihara ciptanya dari dulu sampai sekarang. Itu semua keyakinan teologi yang harus kita kembangkan, gitu ya, supaya jangan kita jadi picik karena Israel. Terus di medsos ini penuh dengan kehebatan Israel. Pemenang Nobel berapa persen dari Israel? Terima itu sebagai fakta yang bagus, tapi pelajari mengapa mereka unggul seperti itu. Jangan cuma mengagumi keunggulannya. Mereka itu unggul karena umat pilihan dan lain-lain. No. Mereka itu unggul karena sejarah mereka adalah sejarah penderitaan, dan dalam penderitaan mereka berjuang. Mereka itu Israel, Yakub. Mereka itu yang bergumul dengan malaikat Yakub. Mereka tidak berhasil karena tidur-tiduran, tapi bergumul, berjuang mempertahankan hidupnya. Itu yang bisa dipelajari dari Israel. Bukan. Nah, begitu dulu. Nanti teologi saya berkembang liar. Baik, tepuk tangan dulu untuk termin yang kedua. Saya yakin dan percaya masih banyak pertanyaan kita yang akan kita sampaikan. Tapi karena waktu yang membatasi, saya pikir kita tulislah itu. Nanti bisa di-email ke Bapak Zakaria atau ke kami. Lalu kami sampaikan kepada beliau. Saya janji kalau ada yang mengirim pertanyaan, sejauh saya mampu menjawabnya, saya akan jawab. Ya. Entah di WhatsApp, entah di email saya, silakan. Ya, jadi nanti Bapak Zakaria akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, baik di email atau di WhatsApp. Nanti nomor WhatsApp nanti akan diberikan ke kita. Saya akan share ke kita semua melalui WA, konti. Silakan bertanya sepuasnya, ya, karena Bapak ini pasti akan menjawab dengan baik. Kirim nanti naskah ceramah ini saya kirim ya, dengan alamat email, nomor WhatsApp. Oke. Asal Anda mengirim nama, saya mahasiswa di sana atau saya siapa di mana dengan nomor. Karena kadang-kadang juga saya tidak menjawab kalau ini siapa di mana, ya. Oke, baik. Nanti materi ini akan dikirimkan ke kita setelah final, karena tadi masih draft. Lalu di dalam materi itu, kalau di Brastagi kesempatannya baik untuk membereskan ini, sebelum saya pulang saya kirim. Ya. Teman-teman di kita doakan nanti selama pertemuan PKN di Brastagi, Bapak ini punya kesempatan menyelesaikannya. Sebelum pulang dari Brastagi sudah kita terima materinya. Di bawahnya nanti ada nomor email, WhatsApp, dan bisa kita komunikasi. Kecuali nomor rekeningnya. Itu kalau boleh. Jadi bolehlah dikirim ke Bapak ini pertanyaan-pertanyaan. Jangan ragu, pasti dijawab, ya. Apalagi yang cinta sejarah gereja. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, berakhirlah diskusi kita tentang isu pemetaan isu strategi gereja-gereja di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Zakaria Melo. Mari beri tepuk tangan dan aplaus. Ya, dengan demikian kami serahkan kepada Pak Wakil 2 untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Zakaria J. Melo.
Kami tentunya roti dan aqua. Maka kepada kami diberikan waktu dan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas pemberitahuan yang kami terima pada saat ini. Terima kasih banyak ini di situ yang tidak terhingga dari kami. Maka bolehlah kami katakan demikian. Ingat Makassar ini hanya bertolak ke seberang. Yang Bapak Zakaria berikan semua ilmunya bisa membuat kami ini adalah tradisi yang diberikan oleh khususnya harapan kedua kami semoga Bapak sehat dan kalau kami sendiri sembari memberikan masukan dari Indonesia dan Ibu Wakil Kepala kami silakan untuk menyematkan. Semoga dapat diterima dengan baik. Kita jom si arah modra menang denari nga gampi gak sendang. Kalau si kan. Oh, negeri nak mana? Yang kalau ada suku bilang kalau kita banyak bahwa kita akan Tuhan. Seperti jadi pahlawan, tapi suaminya dia berat. Sebelumnya kalau si penerawa nih macam awet rambut, asalik bagi kakak cocok bagi perpulungan ini, bagi temanmu nih, roroy nersia ini. Berakhir lagi Oh mana ini? Mandi. dan kita akan melihat semua kita bertemu pada video yang akan datang. Salam Pak.
Sampai jumpa kembali. Saudara yang dijumpai. Itu ujungnya. Ya. Oke. Oras Oras Pak, oras. Oke.